Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, salatu wassalaman ya Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Hari-hari puasa setelah kita jalani, kemuliaan Ramadan sudah berusaha kita maksimalkan untuk kita raih. Keberkahan Sayyidus Syuhur kita upayakan, kita maksimalkan, sekaligus kita upayakan dalam rangka memperbaiki diri dari waktu ke waktu dengan tujuan kita menjadi hamba yang robeh, hamba yang hari ini lebih baik ketimbang kemarin, hamba yang Ramadan tahun ini lebih maksimal ketimbang Ramadan yang kemarin. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, sebagai mukadimah kami haturkan salah satu hadisnya Rasulullah SAW. Lebih tepatnya adalah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Lau ta'lamu ummati, dawuhnya Allah, andaikan umatku, umat Muhammad, umat Rasulullah ini mengerti betapa luar biasanya Ramadan, betapa kemuliaan, keberkahan yang ditawarkan oleh Allah melalui Ramadan, latamannau, niscaya umat Muhammad, kita sebagai umatnya ini adalah selalu berharap, selalu punya harapan, selalu punya bayangan bagaimana sepanjang tahun 12 bulan 365 hari itu semuanya adalah Ramadan. Padahal monggo kita muhasabah, ketika kita menghadapi Ramadan, sebagian kita sudah membayangkan, ya Allah, ketika ba'da duhur, musimnya panas, betapa keringnya tenggorokan ini. Ketika saya aktivitasnya membutuhkan energi yang sebegitu tingginya, betapa saya harus lemas menghadapi puasa-puasa di bulan Ramadan. Memang ini perjuangan, memang ini pengorbanan. Dan dari sini kita mengerti dan melihat sejarah bagaimana Allah akhirnya mewajibkan, mensyariatkan Islam, mensyariatkan puasa di dalam Islam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Akal diciptakan kun fayakun. Setelah terciptakan, akhirnya akal ditanya oleh Allah, man ana wa man anta. Ya akal, sampeyan itu siapa? Dan saya ini siapa? Akhirnya akal menjawab dengan kemurnian akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Panjenengan adalah Tuhanku, pencipta alam, penggenggam seluruh isi dunia. Sedangkan saya abduka dhaif, hamba panjenengan ya Allah yang dhaif, yang lemah. Pengakuan dari akal disampaikan. Akhirnya dijawab oleh Allah, ma khalaqtul khalqa a'azzu minka. Saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripadamu, wahai akal. Ini akal. Yang kedua, Allah menciptakan nafsu. Nafsu yang di dalam surat Yusuf bisa diaturkan bahwa inna nafsa la ammaratum bisu. Setiap kita selain dikasih akal oleh Allah, juga dikasih potensi nafsu oleh Allah, di mana ini kita harus imbang antara akal dengan nafsu. Saat nafsu diciptakan oleh Allah, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada akal. Apakah jawabannya sama? Kita ikuti saja. Yang pertama ditanya oleh Allah, ya nafsu, man anta wa man ana. Jawaban nafsu tidak sama ternyata dengan akal. Nafsu yang diceritakan tadi dalam surat Yusuf, ammaratum bisu, selalu dan selalu mengajak kita kepada kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada ketidakbaikan. Itu jawabannya ternyata beda dengan akal. Apa itu? Anta, ana. Jenengan ya jenengan, saya ya saya.
La tawassula bainana, tidak ada hubungan apa-apa antara jenengan dengan saya. Jawab si nafsu. Kemudian setelah itu Allah menghukumnya. Allah mengkasih iqab kepada dia, si nafsu, dimasukkan ke dalam neraka jahanam mi'ata sanatin, selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dijalani hukumannya, diangkat oleh Allah nafsu. Kemudian ditanya masih dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Ya nafsu man anta wa man ana. Jenengan ini siapa? Sampean ini siapa dan saya ini siapa? Dijawab oleh nafsu dengan masih jawaban yang sama. Masih jawaban yang sama dengan jawaban yang awal. Padahal sudah dihukum 100 tahun dalam neraka jahanam. Anta, ana. Jenengan, saya. Tidak ada hubungan apa-apa antara dengan saya. Tidak ada hubungan apa-apa antara jenengan dengan saya. Sudah? Akhirnya Allah memasukkan si nafsu kepada salah satu neraka yang hukumannya itu adalah rasa lapar yang luar biasa. Namanya neraka ju' atau nari ju'. Akhirnya dimasukkan, dihukum si nafsu ini dalam nerakanya Allah yang namanya nari ju' ini selama 100 tahun juga. Sahabat BIM sekalian, apa yang didapatkan setelah Allah menghukum dia dengan kondisi neraka yang hukumannya adalah rasa lapar yang luar biasa. Akhirnya secara fisik dia melemah, secara psikis dia melemah, secara emosional dia juga melemah. Akhirnya diangkat oleh Allah. Setelah 100 tahun di neraka ju' ditanya, ya nafsu man anta wa man ana. Baru kali ini jawaban nafsu itu adalah sama dengan jawaban akal. Karena apa? Hukuman rasa lapar yang sebegitu panjang itu ternyata bisa merubah semuanya. Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Akhirnya jawabannya itu, jenengan Tuhanku, sedangkan saya adalah hamba panjenengan yang dhaif, yang lemah. Dari sini sahabat BIM sekalian kita bisa ambil hikmah betapa yang namanya nafsu yang sifatnya disampaikan dalam surat Yusuf itu ammaratum bisu, selalu mengarahkan kita kepada keburukan, itu bisa berubah. Nafsu bisa berubah dengan adanya kondisi ju'. Maka akhirnya disyariatkanlah puasa kepada umat Muhammadin sebagaimana yang kita sampaikan di muqaddimah kutiba alaikumusiyam, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Tujuannya apa? Dengan kita berlapar-lapar, kita bisa merasakan solidaritas kepada dulur-dulur kita yang kebetulan secara ekonomi tidak baik ketimbang kita. Ekonominya lemah, mereka min jumlatil masakin wal fuqara. Akhirnya dari itu empati kita muncul. Tujuannya adalah sebagaimana yang disebut dengan Allah, la'allakum tattaqun, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertambah, meningkat ketakwaannya kita, khasyahnya kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, yang diberkahi oleh Allah, di sekali ini kita akan menyampaikan ada beberapa sahabat ternyata yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surganya Allah bighairi hisab. Yang menjamin adalah Rasulullah. Khairun nasi khairal khalqi jami'a, sebaik-baik umat kekasihnya Allah, yang diaturkan oleh Allah bahwa Rasulullah adalah laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena kamu wahai Muhammad, saya tidak menciptakan dunia ini seisinya. Beliau yang menjamin. Jaminannya menggunakan apa? Tempat yang diidamkan oleh seluruh manusia di dunia ini, tempat yang diinginkan oleh kita yang percaya kepada akhirat. Apa itu? Kehidupan abadi yang membahagiakan, yang melazatkan, yaitu kehidupan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam satu kitab bahwa sifatnya surga itu adalah la ainun ra'at. Saking tingginya kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat menggunakan kacamata kita ini sekarang, tidak bisa. Wala udunun sami'at, dan tidak bisa didengarkan menggunakan telinga ini, tidak bisa didengarkan. Saking apa? Saking nikmatnya kenikmatan yang ada di surga. Wala khatara fi qalbil bashar, bahkan tidak sedikit pun terlintas dalam hati kita. Kalau kita mengatakan bahwa kendaraan di bumi yang terhebat, ya kendaraan yang kita lihat hebat-hebat, mahal-mahal itu, ternyata di sana nanti ada kendaraan yang jauh lebih hebat ketimbang itu. Ketika di bumi ini kita tertarik kepada orang yang tampan, kepada orang yang cantik dengan kelebihan-kelebihannya,
Ternyata di sana Masya Allah jauh lebih baik ketimbang itu semuanya. Ada beberapa sahabat yang kami perlu sampaikan kepada kita di pertemuan kali ini, yang tujuannya hanya satu, bagaimana sedikit-sedikit kita mengupayakan untuk meniru hal-hal yang ada pada mereka. Bagaimana caranya agar kita sedikit menfotokopi, sedikit meniru dari akhlak-akhlak mereka. Sehingga andaikan kita tidak di derajat yang sama dengan beliau-beliau di akhirat kelak, di surga kelak, kita adalah min jumlatihim, kita adalah dari golongan mereka. Siapa yang pertama? Sahabat yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah Muhammadin SAW. Yang pertama adalah sahabat khalifah, yang bisa dibilang khalifah terhebat, khalifah tersepuh, yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kita tahu as-sabiqun al-awwalun itu ada beberapa, salah satunya adalah istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Istri beliau yang paling setia itu menyampaikan bahwa beliaulah adalah orang yang pertama-tama percaya kepada risalah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dari golongan anak kita mengenal saat usianya baru 11 tahun, sepupu beliau sendiri, yaitu putra dari Abi Thalib, namanya Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya menjadi menantu beliau. Kemudian dari golongan dewasa ada sahabat yang akhirnya juga menjadi mertua beliau, karena beliau adalah abahnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, yaitu Abi Bakr As-Siddiq. Abi Bakar As-Siddiq dengan segudang kesolehan, dengan segudang kebaikan, dengan segudang uswah hasanah bagi kita sekalian. Apa itu? Salah satunya beliau adalah priyantun, orang yang sangat santun, orang yang sangat lembut dalam bergaul, orang yang sangat familiar. Begitu juga tidak kalah pentingnya, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah, beliaulah orang yang membebaskan Bilal bin Abi Rabah dari siksaan sayyidnya saat itu ketika Bilal menyatakan keislamannya. Dan ada 70 budak yang lainnya yang dibebaskan, yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau juga teman saat hijrah. Begitu pahitnya perjalanan hijrah, begitu luar biasa kerasnya perjalanan hijrah, sehingga beliau termasuk salah satu sahabat yang paling mendapat jaminan surga oleh Allah. Yang kedua adalah sahabat Abu Dhamdham. Jarang nama ini kita dengar. Abu Dhamdham itu adalah badui, orang pinggiran, orang desa kalau bahasa kita sekarang. Abu Dhamdham ini suatu ketika Rasulullah mengadakan majelis di Nabawi, tempat majelis beliau, mengatakan sebentar lagi akan masuk ahli jannah, ahli surga. Ternyata yang datang adalah Abu Dhamdham dengan pakaiannya yang serba sederhana, dengan baunya yang menyengat karena orang desa kayak gitu. Akhirnya sahabat-sahabat banyak yang penasaran, siapa sebenarnya Abu Dhamdham, apa maziyah dan kelebihannya Abu Dhamdham. Akhirnya sahabat yang paling tidak sabaran, yang paling penasaran, kalau yang sekarang bahasanya adalah paling kepo terhadap itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya dideketi itu Abu Dhamdham. Mengapa? Ketika Abu Dhamdham mau masuk, Rasulullah mengatakan sebentar lagi ada sahabat kami, ada sahabat kita yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Akhirnya didekati, kemudian Sayyidil Umar bin Khattab matur, jenengan tak jadikan tamu di rumah saya. Beliau siap. Kemudian setelah sekian lama, selama 3 hari, budaya Arab itu mengatakan adalah tamu itu 3 hari, sehingga selama 3 hari diperhatikan oleh Umar bin Khattab, ternyata biasa-biasa saja. Abu Dhamdham itu kalau jamaah ya jamaah kemudian pulang. Puasa di siang hari tidak melakukannya. Duha juga cuma 2 rakaat. Akhirnya pada akhir hari ketiga, tidak sabaran Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Dhamdham, ya Abu Dhamdham, maziyatukum, apa kelebihan antum ini? Kok Rasulullah akhirnya sampai mengatakan bahwa antum adalah min ahlil jannah? Dijawab dengan santun oleh Abu Dhamdham, ya biasa, yang antum lihat itu. Saya sholat wajib, ya sholat wajib, wiridan tidak terlalu lama, duha juga 2 rakaat saja. Nah, akhirnya disampaikan bahwa ternyata kelebihan saya adalah setiap saya mau tidur, saya matur kepada Allah, ya Allah, saya telah ngampuni dosa kesalahan setiap orang. Saya telah mengampuni dosa kesalahan setiap orang, disengaja ataupun tidak. Kiranya cukup itu.
yang perlu kita sampaikan di pertemuan kedua ini dari dua sosok sahabat tadi adalah kita perlu tiru. Yang pertama adalah kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Abu Dhamdham ridho kepada seluruh orang yang salah kepadanya dengan ridho yang sebenar-benarnya, sehingga Allah malu untuk menghukum Abu Dhamdham karena Abu Dhamdham selalu ridho kepada kesalahan-kesalahan orang lain kepadanya. Kita ambil manfaatnya, kita tiru dari hikmah yang ada, sehingga semoga kita sekalian masuk min zumratihim, dalam golongan-golongan beliau, min ahli jannatillahi subhanahu wa ta'ala. Cukup kiranya sahabat BIM sekalian, semoga keberkahan, kemanfaatan, kemudian fadilahnya Ramadan betul-betul kita rengkuh, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik ketimbang Ramadan tahun kemarin. Semoga kita temukan lagi Ramadan yang akan datang. Kita akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.